Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat The Podcast, podcastnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Halo teman-teman semuanya The Podcast. Hari ini saya Hafifatur Rahima akan jadi host untuk mengawal edisi Syawal. Wah, edisi Syawal, berarti edisi Lebaran ya. Dan itu adalah tema tentang silaturahmi. Narasumber saya ada nih Bapak Muhammad Dimas Maulana MA. Oh, dari gelarnya udah kelihatan ya, Magister Agama jangan-jangan. Agama nggak ya? Kita kenalan dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Viva telah Sapa dulu mengundang. dong. Halo teman-teman setia fans, subscriber atau followers The Podcast. Semoga teman-teman bisa menikmati podcast kali ini. Nama saya Muhammad Dimas Maulana. Saya seorang dosen CPNS baru di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Wah, CPNS baru, Ya, UIN Sunan Ampel. Wah, ini udah merepresentasikan. Wah, ini harus paham agama nih, gitu ya. Kita seperti akan itu. tes di The Podcast ya, Pak Siap. Dimas ya. Oke, karena dari senior-senior nih dapat referensi nih, Pak Dimas ini di antara dari teman-teman CPNS yang lain di FDK Iya, itu yang paling memahami agama. Kita akan buktikan ya, untuk bisa berbagi di berat The nih. Podcast ya. Nah, Pak Dimas ini kan Lebaran ya. Iya, betul. Edisi sudah Syawal, kita sudah puasa 30 hari, itu berarti Allah mengarahkan kita untuk mengarah pada hablum minanas ya. Betul. Bagaimana kita berhubungan dengan manusia dan itu erat sekali dengan silaturahmi gitu. Betul. Nah, saya ingin tanya di pertanyaan nomor 1 adalah dalam Islam Betul. hukum silaturahmi di bulan Syawal itu apa sih? Baik, terima kasih Bu Afifah atau Mbak Afifah ya Oh iya atas ya. pertanyaannya. Sebenarnya hukum silaturahmi itu wajib, tetapi untuk dilakukan di bulan tertentu, di waktu tertentu itu tidak ada ketentuan sebenarnya. Jadi tidak ada hadis ataupun Quran yang secara spesifik menganjurkan seseorang atau seorang muslim untuk bersilaturahmi di bulan Syawal. Kan tapi bisa dipahami mengapa banyak orang melakukan tradisi silaturahmi di bulan Syawal atau pada hari raya Idul Fitri, karena mungkin ketika kita selama bulan Ramadan berpuasa 30 hari kita memperbaiki hubungan dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mulai memperbaiki diri, melebur dosa, sehingga puncaknya ketika kita sudah mencapai garis finish dari Ramadan, saatnya untuk memperbaiki hubungan dengan sesama. Maka dari itu tradisi eh, silaturahmi atau kalau kita bahasanya kan halal bihalal itu sangat dianjurkan sekali, karena memang sesuai dengan syariat Islam meskipun tidak ada teks agama yang khusus memerintahkan atau menganjurkan untuk melakukannya di bulan Syawal begitu. Jadi silaturahmi itu kalau dalam Islam Nggih. boleh setiap hari ya. Boleh setiap Oh, hari. jadi bisa dipahami teman-teman The Podcast bahwa silaturahmi itu Ya, tiap hari, dan kalau silaturahmi di Lebaran itu malah rawan Pak, rawan sambil pamer baju baru, betul. pamer kendaraan baru nih. Betul. Nah, itu belum lagi pamer uang buat bagi-bagi THR ya. Betul. Sehingga dipahami ya bahwa dalam hukum Islam itu silaturahmi itu bisa setiap hari, tidak harus Betul. Lebaran. Nah, kalau kayak gitu nih, kita hubungannya dengan silaturahmi. Sudah silaturahmi dengan siapa sih Pak kita silaturahmi? Oke, untuk kita mungkin prioritas ya. Yang pertama tentu silaturahmi yang paling baik adalah kepada orang tua. Karena orang tua itu seorang yang paling dekat dengan kita. Kalau kita lihat bahasanya kan silaturahmi itu kan menjaga persaudaraan. Rahim itu kan kata yang sama akarnya dengan rahim. Artinya rahim ibu. Artinya menjaga silaturahim yang paling utama adalah dengan orang tua, ibu dan bapak. Itu yang pertama. Yang kedua tentu dengan saudara serahim. Orang baik kakak kandung, adik kandung dan lain sebagainya, kemudian keluarga besar, kemudian tetangga. Tetapi jangan lupa bahwa ada orang-orang yang tertentu yang perlu kita silaturahmi juga ketika bulan Syawal, yaitu orang-orang yang kita punya masalah dengan mereka, orang yang berselisih dengan kita. Nah, ini orang yang betul-betul kita harus sambung silaturahmi. Bahkan Nabi pernah bersabda dalam suatu hadis, laisal wasil bil mukafi. Orang yang dianggap menyambung silaturahmi itu bukan hanya orang yang saling berbalas kebaikan. Oh, dia baik dengan saya baik, dia mengunjungi saya berkunjung. Walakinnal wasil, akan tetapi orang yang bersilaturahmi itu siapa? Dia adalah alladzi idzan qata'at rahimuhu wasulaha. Kalau ada yang silaturahim putus, dia menyambungnya. Nah, ini silaturahmi yang sangat utama, yang itu
perlu dilakukan apalagi di bulan Syawal untuk menyempurnakan kemenangan kita begitu. Masya Allah, aduh saya dihadisin nih ya, silaturahmi dengan yang serahim ya Pak Iya ya. betul. Kalau saya rohimah gimana Pak? Ayo, saya kan rohimah Iya. nama saya. Nah, Iya, jadi dengan teman-teman. nah, ya teman-teman ya. Jadi silaturahmi nggak harus dengan hanya diutamakan di keluarga ya, Iya, tapi betul. juga yang paling wajib lagi itu dengan orang-orang yang bermasalah Iya dengan kita ya. betul. Nggak mungkin kita nggak bermasalah dengan orang ya. Betul. Aduh, pasti banget punya banyak masalah Betul, kita pasti. ini. Ya. Nah, Pak, tadi wajib silaturahmi itu dengan yang satu rahim. Iya. Nah, kalau kita yang nggak serahim gimana Pak? Nih contohnya kalau Gen Z Iya. nih, perlu nggak Pak silaturahmi dengan calon mertua? Gimana nih? Nah, ini mungkin sering ya, Hmm. apalagi Gen Z yang umur yang udah mulai masuk apa namanya? Hampir seperempat abad ya. Itu kan sudah mulai itu memikirkan masa depan dengan calon pasangan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin memang berniat untuk memiliki hubungan yang serius dengan seseorang, tentu silaturahim dengan keluarga mereka atau keluarga si calon pasangan, terutama orang tua itu sangat sangat penting. Karena apa? Karena menikah itu kan bukan masalah saya dengan dia, tetapi juga keluarga saya dengan keluarga dia. Artinya perlu dijalin hubungan yang baik dengan orang tua si calon pasangan. Oleh karena itu, menyambung silaturahmi dengan calon mertua yang betul-betul memang kita ingin melanjutkan ke jenjang serius, maka itu menjadi penting. Karena ini merupakan proses menuju ta'aruf yang lebih jauh, lebih dalam sehingga ke jenjang berikutnya begitu. Jadi sangat penting untuk penting. yang memang berniat melanjutkan ke jenjang yang lebih serius begitu. Syaratnya harus siap ya Pak ya? Harus Materi siap. Harus siap ya, lahir Iya, batin dan betul. materi ya Pak ya. Betul. Karena antam lagi mahal nih Pak. Kalau nggak siap materi, belum siap lahir batin, ditahan dulu ya silaturahmi Ya. dengan mertua ya. Karena khawatirnya kan arahnya ke serius gitu ya. Iya. Berarti kalau lebih baik lagi nih, sawalnya itu silaturahminya tidak ke mertua, nggak sendiri Pak. Dengan Bawa keluarga. orang tuanya juga. Wah, ya, itu lebih bagus ya, lagi, ya. betul, Nah, lebih bagus lagi berarti begitu. kita tidak menyarankan silaturahmi sendiri. Kalau bisa silaturahmi dengan antar keluarga sekalian Iya, Pak. itu Ya, lebih mengenalkan lagi. bawa antam 5 gram cukup ya Pak ya? Kurang Oh, kayaknya. Oke, berarti terjawab ya. Jadi Betul. sama Gen Z, teman-teman Gen Z yang perlu silaturahmi dengan calon mertua boleh, tapi Betul. dengan syarat tadi Pak Dimas mewajibkan yang sudah siap lahir Serius batin dan begitu. antamnya katanya ya. Nah, Pak, kalau Siap. gitu di Islam dulu Nabi, Rasul ataupun Sahabat. ulama-ulama kita dan sahabat-sahabatnya ngajarin nggak bahwa dalam Islam tuh hukumnya silaturahmi dengan mertua gimana tuh Pak? Sebenarnya tidak ada teks khusus ya, lagi-lagi ya. Jadi silaturahmi itu memang diwajibkan untuk semua. Menyambung dengan kan istilahnya dari hablum minallah, hablum minan nas gitu kan. Jadi manusia siapa saja begitu. Tapi tentu yang yang prioritas adalah manusia atau orang yang paling terdekat dengan kita. Tadi seperti yang saya sebutkan tadi, orang tua. Mengapa? Karena semakin kita dekat dengan seorang, semakin banyak interaksi, akan semakin besar kemungkinan untuk melakukan salah. Kan begitu logikanya. Jadi begitu. Nah, untuk ke mertua tadi sebenarnya tidak ada teks khusus wah ke mertua begitu enggak, tetapi secara umum itu wajib kepada siapapun. Namun karena kita ingin misalkan menjalin hubungan yang serius dengan seseorang, maka kita kan kedepannya akan dekat dengan mereka. Nah, itu mulai dijalin hubungan yang baik begitu. Iya, berarti nggak ada hukum khusus ya Pak ya. Tidak ada hukum Tapi khusus. sekali lagi tuh kalau silaturahmi dengan mertua syaratnya harus siap ya. Harus siap. Harus siap. Dan mungkin kalau boleh saya tambah begini, kan kalau kita misalkan nih, kalau kita belajar dari struktur surat Al-Fatihah Oh, misalkan, Masya Allah, siap. kita melihat itu kan contoh paling gampang di ayat yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan kalau diterjemahkan hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta tolong. Artinya di sini Al-Qur'an atau surat Al-Fatihah mengajarkan menyembah dulu kemudian meminta tolong. Artinya baik-baik dulu kemudian meminta. Nah, dalam konteks mertua mungkin kita bisa menganalogikan itu ya. Kita kan pada akhirnya ingin meminta anaknya ini ya, anak yang paling dicintainya. Nah, kalau kita mau meminta anaknya dan harapannya diterima, tentu kita harus baik-baik dengan yang mempunyai, yaitu adalah walinya, orang tuanya. Jadi itu proses yang penting ya untuk membaik-baiki
yang memiliki, kemudian kalau sudah dianggap baik, kemudian hubungannya semakin baik, tentu akan diberikan dengan baik begitu. Oke. Makanya kalau dulu mungkin zamannya kita kalau ke mertua wajib bawa martabak ya. Martabak Ah, gitu iya ya. iya iya itu bahasa Sekarang apa gua. ya? Saya nggak tahu ya. Apa ya? Sekarang ganti-ganti taunya antam, Pak. Gitu. Tadi saya tanya, kita manusia Boleh. butuhnya apa? Butuhnya investasi katanya. Baik, Bapak terakhir nih untuk Ya. closingan ya. Ada nggak kata-kata untuk Genzi yang mungkin akan silaturahmi dengan calon mertua nih nanti di Oke. episode terus. Untuk ini mungkin berdasarkan pengalaman saya ya, karena saya waktu datang ke mertua itu juga dalam tanda kutip ya belum jadi siapa-siapa, belum sukses. Tetapi ketika kita ingin serius ya, teman-teman Gen Z ya, ketika ingin serius menjalin hubungan dengan seseorang kemudian datang ke keluarganya, yang perlu ditekan atau dikuatkan oleh kalian itu pertama adalah niat gitu. Niatnya tulus, niatnya betul, ingin menikah, ingin kehidupan lebih baik, ini ingin melengkapi ibadahnya dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua adalah tunjukkan kepada calon mertua atau keluarga calon keluarga kalian itu bahwa kalian mempunyai visi misi yang jelas dalam berkeluarga. Ke depan mau bagaimana, mau jadi apa, rencana ke depan mau seperti apa. Nah, itu perlu jelas teman-teman. Karena meskipun tidak semua ini ya calon mertua itu dalam tanda kutip melihat hanya harta ya, tetapi lebih dari itu ada beberapa hal yang dinilai seperti karakter, visi misinya seperti apa, anak saya mau dibawa kemana, mau seperti apa, itu penting untuk dipertimbangkan gitu. Ya, jadi memang benar-benar harus siap ya, tidak hanya silaturahmi Betul, dengan calon mertua ya Pak ya. lahir batin lah intinya. Lahir batin, Betul. betul. Jadi memang semua yang kalau Gen Z karena ini bawa bapernya dulu nih Pak. Wah, Jadi kalau udah sawal kayak gini, wah aku mau ke mertua nih gitu ya. Jadi oke, teman-teman udah dikasih closing statement ya ya, bahwa saya ternyata silaturahmi itu adalah perbuatan suci ya. mm-mm. Sehingga harus kita lakukan dengan penuh langkah yang kita harus lakukan dengan langkah-langkah yang juga penuh diberkahi oleh Allah. Mm-mm. Begitu ya Pak Betul, Dimas ya. betul. Baik, terima kasih Pak Muhammad Dimas Maulana, Sama-sama Bu Afifah. MA. Hari ini luar biasa kita telah berbagi edisi Sawal ya. Ya. Saya yakin ini sangat bermanfaat untuk Gen Z ini, terutama yang mau ke Semoga calon ya. mertua ya. Amin, amin. Semoga rencananya sukses. Amin, didoakan oleh Pak Ustadz Dimas ya. Baik, terima kasih sahabat The Podcast. Semoga bermanfaat edisi hari ini. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.